Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau bahas 3 tanda luka diabetes sudah mulai terinfeksi teman-teman. Ya, jadi kebanyakan sebenarnya orang tuh datang atau nggak WA ke gue atau nggak konsultasi ke gue pada bilang gini, apa namanya? Bang, ini lukanya kok jadi begini ya? Kok jadi begitu ya? Jadi lukanya udah parah baru konsultasi. Sebenarnya teman-teman bisa ngecek tanda-tanda luka ini tuh kalau dia tuh bener-bener mau parah gitu teman-teman. Jadi ada tanda-tanda jangan nunggu parah dulu baru teman-teman berobat. Karena apa? Karena nanti proses penyembuhannya juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman. Nah, pada video ini mari kita bahas teman-teman. Yang pertama, ya luka jadi merah, ya bengkak dan terasa hangat teman-teman, biasanya ngebet, nyeri dan lain-lain. Itu salah satu proses peradangan sedang terjadi. Apalagi kalau makin naik terus ya, makin meluas. Nah, ini udah termasuk tanda luka tersebut sudah menjalar infeksinya teman-teman, sudah terjadi infeksi. Nah, maka teman-teman ini perlu konsultasi ke perawat luka teman-teman. Cara penanganannya seperti apa? Ya, jangan walaupun hanya baru bengkak dan panas nggak diapa-apain, apalagi cuma ditempel-tempelin daun-daunan teman-teman. Gue pernah ada pasien ini ada luka lecet sedikit terus dikunyahin daun singkong ditempel ke lukanya, alhasil lukanya malah menjadi infeksi dan berujung amputasi. Ya, karena tiba-tiba gulanya tinggi, ya pokoknya busuk banget lah gambar ya, gue nggak bisa tampilin di sini. Ya akhirnya waktu itu berakhir amputasi. Jadi kalau lukanya meradang teman-teman buru-buru kontrol ya, atau enggak konsultasi ke perawat luka. Jangan-jangan gulanya ketinggian, ketinggian makanya makin meradang. Nah, kalau gulanya tinggi, teman-teman perlu banget nemuin ke dokter penyakit dalam teman-teman, supaya dapat apa? Dapat obat yang bisa menurunkan kadar gula tersebut. Karena apa? Karena luka diabetes ini ya kalau gulanya tinggi itu daya rusaknya sangat dahsyat teman-teman. Ya, kelihatannya doang merah di dalam di luar, padahal dalamnya tuh udah pada hancur. Ya, seperti itu. Makanya banyak banget pasien diabetes nunggu 3 hari, 4 hari, seminggu baru berobat ke rumah sakit. Nah, ini yang sangat berbahaya teman-teman. Karena apa? Ya karena dari proses tersebut akan merusak jaringan di dalam sekitar yang memang mengalami luka. Yang kedua, keluar cairan. Ya, entah nanah atau cairan bening-bening gitu, teman-teman. Ada yang keluar nanahnya warna putih, ada yang warna hijau, ada yang keluar nanah campur darah. Nah, ini salah satu luka itu infeksi. Ada juga yang tiba-tiba lukanya kok jadi basah. Ya, ini gue punya pengalaman. Ya, pasien gue rawat lukanya. Nah, sewaktu-waktu lukanya tuh udah bagus, tapi pada hari H, pada hari tersebut itu lukanya ngerasanya basah, teman-teman. Banjir gitu, cepat rembes, padahal baru kemarin diganti. Biasanya kan gue ganti balutan tuh 2 sampai 3 hari sekali. Nah, ini baru sehari diganti tiba-tiba basah. Pas dicek ternyata gulanya tinggi. Nah, makanya ini harus dikontrol teman-teman. Ya kalau teman-teman lukanya bagus terus tiba-tiba kok basah gitu kan. Nah, ini harus jadi tanda tanya, kenapa lukanya tiba-tiba basah padahal kemarin-kemarin tuh enggak, biasa-biasa aja teman-teman. Ya, terus ya intinya kalau lukanya di awal sih udah pasti kalau ada nanah ya. Nah, ini salah satu tanda kalau luka tersebut infeksi teman-teman. Yang ketiga, luka mulai berbau tidak sedap. Ya, jadi ada bau-baunya. Ya, baunya kayak apa ya? Kayak mungkin kalau gue bilang kayak udang busuk teman-teman, kayak udang rebon busuk gitu. Ya baunya ya kayak gitulah, bau-bau gangren ya, bau busuk ya. Nah, ini udah tanda bakteri sudah banyak berkembang ya, terus ya intinya lukanya sudah jelek teman-teman. Nah, ini biasanya proses tahapannya seperti itu ya. Jadi awalnya meradang, terus keluar nanah ya, terus terakhir keluar bau tidak sedap. Jadi 3 hal tersebut harus teman-teman tahu. Ya kalau peradangannya tidak membaik, langsung bawa ke rumah sakit atau enggak kontrol ke dokter atau enggak kontrol konsultasi ke perawat luka teman-teman. Supaya nanti dapat arahan akan di kemana ini. Ya mau seperti apa gitu. Kalau dari proses peradangan ini teman-teman enggak konsul, teman-teman diem-diem aja, ya otomatis pasti dia nanti akan bernanah. Habis bernanah dia akan mengeluarkan bau tidak sedap. Ya, jadi prosesnya memang seperti itu, teman-teman. Intinya, semakin luka diabetes cepat ditangani, maka prognosis pemulihannya juga makin cepat, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Mungkin itu aja video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.